setiap manusia memiliki kehormatan dan kemuliaan masing-masing. Namun tidak semua manusia sanggup menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 perkara yang menyebabkan manusia menjadi mulia dan terhormat di dalam kehidupan sehari-hari. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah hafidin, yaitu bila manusia menjaga agamanya. Bila manusia mampu menjaga agamanya, inilah kehormatan, inilah kemuliaan yang pertama, yang utama, dan yang paling besar yang dimiliki oleh manusia di dalam hidupnya. Hafidin, menjaga agamanya. Bila manusia mampu menjaga agamanya dengan baik, menjalankan agamanya dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kehidupan manusia akan dijanjikan oleh Allah akan menjadi kehidupannya mulia dan terhormat. Bila menjaga agamanya dengan baik, bila menjalankan agamanya dengan baik dan benar, manusia akan menjadi mulia dan terhormat. Manusia tidak akan celaka, manusia tidak akan sesat di dalam mengarungi kehidupannya. Namun sebaliknya, setinggi apapun jabatan seseorang, setikaya apapun harta seseorang, semulia apapun keturunan seseorang, setampan dan secantik apapun paras seseorang, bila manusia telah meninggalkan agamanya, bila manusia telah ingkar terhadap agamanya, tidak taat kepada agamanya, maka dia akan celaka, rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, secantik dan setampan apapun parasnya, bila manusia meninggalkan agamanya, ingkar terhadap agamanya, maka dia akan menjadi rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjuluki manusia tersebut dengan julukan syarrul bariyah, yaitu makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling hina yang melata di dunia ini. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bila kehidupan kita ingin mulia dan terhormat di hadapan Allah, juga di hadapan sesama manusia, peliharalah agama kita dengan sebaik-baiknya. Jalankanlah agama kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang kedua yang menjadikan manusia mulia dan terhormat hidupnya adalah hafizul hayat, yaitu bila manusia mampu menjaga dan merawat hayat, sifat malu yang Allah berikan kepada manusia. Bila manusia mampu menjaga dan merawat sifat malunya dengan baik dan benar di dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah berjanji manusia tersebut hidupnya akan mulia dan terhormat. Manusia tersebut tidak akan menjadi sesat seperti binatang yang tidak punya rasa malu di dalam dirinya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, bila manusia tidak mampu menjaga dan merawat sifat
terindah dari Allah, sebagai kemuliaan dan kehormatan dirinya, tidak mampu menjaga sifat malunya, bahkan sifat malu itu hilang dari dirinya, maka manusia akan menjadi rendah, hina, dan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup manusia tidak kenal aturan, hidup manusia tidak akan kenal halal dan haram. Apa yang dia inginkan dia kerjakan, masa bodoh dengan orang lain yang terzolimi oleh dia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita petik pelajaran dari perkara yang kedua. Manakala bila kita ingin hidupnya mulia dan terhormat di hadapan bersama, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, maka jagalah sifat malu yang ada pada diri kita. Jagalah anugerah terindah, yaitu sifat malu yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan hidupnya mulia dan terhormat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang ketiga yang akan membuat manusia hidupnya mulia dan terhormat adalah hafizul ghalab, yaitu apabila manusia mampu menjaga dan mengendalikan ghalab. Apa itu ghalab? Yaitu marahnya. Bila manusia mampu menjaga marahnya, emosinya, maka dia akan menjadi manusia yang mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, bila manusia tidak mampu menjaga marahnya, tidak mampu mengendalikan emosinya, maka manusia akan menjadi lemah, hina, buruk, dan tersesat. Karena apa? Karena dia bagaikan setan yang tidak kenal tempat dan waktu. Apabila dia sedang marah, dia luapkan amarahnya sepuas-puasnya, dia luapkan emosinya sepuas-puasnya, padahal dia mengaku dia adalah orang yang beriman. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga emosi kita, mengendalikan marah kita? Karena sifat marah itu adalah sifatnya iblis laknatullah. Karena sifat marah itu adalah sifatnya setan yang terkutuk. Karena pada marah itu pula ada kemuliaan dan kehormatan sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bila kita sedang marah, maka segeralah beristighfar. Bila sedang berdiri, maka segeralah duduk. Bila belum mereda juga, maka segeralah ambil air wudhu. Namun bila belum juga reda, maka segeralah bercermin, agar dirinya tahu bahwa wajah orang marah itu adalah buruk dan jelek seperti setan. Rasulullah SAW pernah bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, kendalikan emosi. Kemudian Rasulullah pun bersabda kembali, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, bila engkau bisa mengendalikan marah, walakal jannah, maka engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang kita petik dari menjaga marah, apabila kita menginginkan hidup kita itu mulia dan terhormat, maka sekali lagi jagalah marah kita, kendalikanlah emosi kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang keempat yang terakhir
yang akan menjadikan manusia mulia dan terhormat hidupnya adalah hafizul farzi, yaitu menjaga faraznya, menjaga syahwatnya, menjaga birahinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang sama yang dimiliki manusia dengan binatang, yaitu sama-sama memiliki farzi, memiliki syahwat, memiliki birah, memiliki nafsu. Inilah sifat yang sama antara manusia dengan binatang. Maka bila manusia mampu mengendalikan syahwatnya, menjaga syahwatnya, Allah berjanji manusia itu akan mulia dan terhormat hidupnya. Bila manusia mampu menjaga syahwatnya, birahinya dengan baik dan benar, disalurkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, manusia akan menjadi mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, bila manusia tidak mampu menjaga syahwatnya, tidak mampu menjaga birahinya, maka manusia akan menjadi rendah dan hina seperti binatang. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja, banyaknya pelecehan seksual dan pemerkosaan, perzinahan dan perselingkuhan. Salah satu sebabnya adalah karena manusia tersebut tidak mampu menjaga syahwatnya. Karena manusia tersebut tidak mampu mengendalikan birahinya. Banyak para pejabat jatuh kehormatannya karena skandal asmara. Banyak para tokoh politik jatuh kehormatannya karena skandal cinta. Banyak para kiai, para ustaz jatuh kehormatan dan kemuliaannya karena mempesonanya seorang wanita. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah buruknya syahwat. Itulah buruknya birahi. Tidak mengenal mana pejabat, mana orang yang terhormat, mana dia seorang ustaz atau ulama. Bila tidak bisa menjaga syahwatnya, bila tidak bisa menjaga birahinya, siapapun dia orangnya, maka dia akan jatuh kehormatannya menjadi rendah dan hina seperti binatang. Nafsunya akan berkeliaran kemana-mana, akan bergonta-ganti pasangan, dan bila sudah bosan maka akan ditinggal. Itulah birahi, itulah nafsu binatang. Dan apabila manusia mengikuti nafsu binatang dan tidak mampu mengendalikan syahwatnya, tidak mampu mengendalikan birahinya, maka persis manusia sama seperti binatang. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran ringkas dari tema kita, yaitu kemuliaan dan kehormatan manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjaga semua kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara-perkara yang akan menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan kita sebagai manusia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.